Apa yang kami laporkan adalah tentang dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Informasi dari saya, insya Allah A1, insya Allah saya yakin segera akan P21. Insya Allah saya yakin jaksa akan mengambil sikap tegas. Ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diragukan keasliannya oleh Roy Suryo dan koleganya sampai kini masih menjadi polemik. Sudah setahun berselang, kisruh ijazah Jokowi tak kunjung menemui titik terang. Alih-alih kedua belah pihak dapat menahan diri untuk menyejukkan gejolak yang terjadi di masyarakat. Namun faktanya perselisihan makin meningkat, bahkan menyeret masing-masing pihak ke dalam pusaran konflik yang makin pelik. Itu tercermin dari gesekan yang terjadi antara Arief dan Michael Sinaga. Dari saling tuding, kini berujung saling serang, hingga laporan polisi tidak dapat dihindarkan. Dan terbaru, Polres Metro Jakarta Selatan memanggil Arief sebagai terlapor untuk dimintai keterangan atas laporan pidananya terhadap Michael Sinaga atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Lantas, seperti hasil pemeriksaan kemarin terhadap Arief yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya, Rasman Arief Nasution. Hari ini saya bersama dengan Saudara Rahmat Riyadi SMH mendampingi klien kami, Saudara Arief Ihsan. Hari ini adalah bukti bahwa progres atau Polres Metro Jakarta Selatan tegas memanggil para pihak. Hari ini memanggil para pelapor yang kemudian nanti akan ditindaklanjutin dengan memanggil para saksi-saksi, dan juga nanti kami sudah menyiapkan beberapa bukti. Pertama, ada sebuah flash disk yang berisikan video, yang kemudian kedua ada sebuah printout daripada postingan dan beberapa akun-akun yang kami duga telah mencemarkan nama baik klien kami. Apa yang kami laporkan adalah tentang dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Sebulan yang lalu, karena saya itu persis sebulan, kita tanggal 8 April buat laporan, sekarang ini tanggal 18, ya kira-kira sebulan 10 hari lah. Dan kita tetap koordinasi dengan penyidik. Akhirnya penyidik bilang, Bang, kami menunggu pemeriksaan terhadap Saudara Arief Ihsan untuk laporan dia terhadap Michael Sinaga, seorang podcaster yang juga kami duga sebagai pembenci hukum. Dengan panggilan hari ini, itu saya memberikan keterangan di mana Michael ini semua yang ditujukan saya itu fitnah. Antara lain itu yang saya laporkan ini, dia menuduh saya sebagai sekretaris. Padahal saat pembentukan manajemen game itu saya tidak pernah jadi sekretaris di situ. 2 kali perubahan saya tidak pernah jadi sekretaris, ya kan. Kemudian apa yang ditujukan surat ke Jokowi itu saya ditujukan sebagai sekretaris juga, tidak pernah saya jadi sekretaris di situ. Dan surat itu saya orang yang pertama menolak untuk diantarkan ke Jokowi karena surat itu sangat berbahaya kalau saya yang mengantarkan, ya kan. Itu fitnah sekali Michael kalau saya orang yang pertama menyetujui untuk mengantar surat itu. Kemudian ada kemarin podcast lagi, Bang, yang dia bertiga, ya kan, itu dia menyatakan kalau saya ini tidak menikah dengan istri saya. Oh iya, itu ada podcast itu ya? Di podcast itu, padahal kan saya sudah punya istri kedua. Nanti tambahkan aja di pemeriksaan. Ya, sudah ada itu kan. Kemudian ada salah satu lagi yang katanya dia itu wartawan Polda, Janes, ya kan. Itu juga menghujat saya, ya kan. Saya tidak pernah ada urusan sama dia, ya kan. Dan kenapa masalah-masalah pribadi saya yang diungkit-ungkit, apa hubungannya gitu loh, ya kan. Ini kan kamu masalah ijazah Jokowi, masalah gitu, kenapa kamu masalah pribadi saya, ya kan. Jadi tidak ada hubungannya semuanya gitu loh. Apakah kamu kehabisan bahan atau bagaimana? Kenapa masalah-masalah pribadi saya dan istri saya diungkap? Kemudian masalah saya bikin makan istri saya, semuanya itu yang halal. Saya bukan pernah jadi narapidana, pernah jadi melakukan kejahatan, tidak pernah saya bisa saya, ya kan? Saya dihujat kiri kanan gitu, teman-teman, ya kan? Mungkin itu sebentar itu aja ya. Ya, saya sih nanggapinnya santai aja. Karena kan yang dia katakan sebagai pencemaran itu adalah nama dia sebagai sekretaris katanya.
terus menyebarkan sesuatu surat tanpa permisi lah sama dia, kira-kira gitulah. Pertanyaan saya, kalau memang dia tidak berniat atau tidak tahu mau mengirimkan sebuah surat, ngapain dia hari itu pergi ke Solo, ya kan? Jadi kepergian dia ke Solo itu juga memang pada awalnya tujuannya itu. Jadi jangan membuat narasi-narasi nggak jelas. Sekarang setelah bukunya mau ditarik dan seterusnya, malah bikin laporan. Ya, saya kasihan kadang-kadang dengan pihak kepolisian yang diberikan laporan-laporan seperti ini yang hanya membuang waktu aja. Tidak puas hanya melaporkan Mikhael Sinaga ke polisi, Rasman akan mendampingi Arief ke Dewan Pers untuk mempertanyakan status Mikhael Sinaga, apakah seorang jurnalis atau bukan. Sebab tindakan Mikhael Sinaga dalam menanggapi polemik ijazah Jokowi tidak netral dan cenderung memihak. Roy Suryo CS. Berbagai bukti sudah disiapkan Rasman atas sikap Mikhael Sinaga yang dianggap meresahkan independensi pers dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, terutama sikapnya saat tampil di berbagai podcast akhir-akhir ini. Saya spill sedikit di sini. Semalam saya koordinasi dan konsultasi dengan beberapa pengacara yang sudah menjadi pemimpin redaksi. Pertanyaannya begini, Bang, tolong tanyakan, kami gerah juga ini. Si Mikhael Sinaga ini, dia wartawan atau bukan? Kalau wartawan, dia mesti netral. Masa ikut debat-debat mihak sana mihak sini gitu loh. Nah, kita akan tanya legalitasnya, kita akan bersurat nanti ke Dewan Pers. Ini anak, kalau dia sebagai seorang jurnalis harus independen. Tidak boleh dia memihak. Kerjanya menghujat aja. Nah, jadi untuk ini nanti akan kami perdalam. Ini pengalian isu. Saya ini orang yang nggak penting, apalagi Arief. Kami akan bersurat, bahkan akan mendatangi pihak dari Dewan Pers. Ini tentang podcastnya Sentana ini seperti apa sih? Terdaftar atau tidak? Status dia sebagai wartawan apa? Kalau wartawan apa kode etiknya? Kenapa dia berbicara di depan media, bahkan berdebat di televisi, memihak pada satu pihak? Wartawan harus independen, benar tidak? Betul. Ini yang harus kita pertanyakan. Dan ini datangnya dari pemret loh, telepon saya. Kita akan gerai, ya. Begitu kita tahu ada pemalsuan, ada kebohongan, kita kejar dia. Wartawan atau narasumber atau apa? Ya, baru kali ini dia sebagai narasumber atau sebagai wartawan, kita akan tanya. Jangan nanya saya ini apa? Saya pengacara. Terus dibilang saya urusan urusan berita acara sumpah, apa urusannya? Anda tidak punya kewenangan untuk menilai saya. Yang menilai saya adalah organisasi saya dan dari Mahkamah Agung. Itu jelas orang tahu berita acara sumpah itu gunanya untuk apa. Tapi kalau Anda minta data, saya punya data. Kapan saya mengundurkan diri dari KAI, tanggal berapa saya dipecat oleh KAI, tanggal berapa saya diterima oleh Padi Bersatu, semua ada dokumen. Ini pengalian isu yang nggak jelas dan nggak diperlukan sebenarnya. Tapi saya bersyukur ya bahwa rakyat Indonesia sekarang melihat siapa yang suka membuat pengalian isu, ya, dan di mana mereka duduk kalau ada acara talk show di TV, ya kan? Seperti kita lihat semalam kan, Bang Rasman dan Arief itu duduknya di sebelah sana, ya kan, di seberangnya Roy Suryo. Nah, jadi tahuanlah sekarang kubu mana yang suka membuat pengalian isu supaya ijazahnya Joko Widodo itu tidak pernah dibuktikan. Sementara itu, menanggapi polemik kasus fitnah dan pencemaran nama baik yang menyeret Roy Suryo dan Dr. Tifa sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang sudah bergulir setahun ini, Ketua Umum DPP Kami Jokowi Gibran, Rasman Nasution mengaku telah mendapatkan informasi valid bahwa berkas kasus Roy Suryo dan Dr. Tifauzia Tiasuma CS bakal segera dinyatakan lengkap atau P21 dalam waktu dekat ini. Pernyataan itu disampaikan Rasman untuk mematahkan klaim Roy Suryo dan tim hukumnya yang meragukan berkas perkaranya akan naik P21.
Namun yang menarik, menjawab tantangan Roy Suryo terkait P21, kubu Rasman menantang balik Roy Suryo. Jika berkas perkara tidak P21 dalam waktu dekat, maka ia siap memberikan uang senilai 5 miliar untuk disumbangkan ke panti asuhan. Tantangan yang diberikan Rahmat menambah suhu konflik tudingan ijazah palsu yang terus disuarakan Roy Suryo makin memanas. Informasi dari saya, insya Allah A1, insya Allah saya yakin segera akan P21. Bukan karena dorongan kata-kata orang sebelum ini akan, enggak. Saya selalu kan bicara fakta, data, by law, by logic. Memang saya nggak bisa memastikan, menjamin, tapi data yang saya punya, insya Allah segera P21. Maka siap-siaplah kalian untuk tarung di meja peradilan. Saya sudah, sumbernya saya A1, sudah pegang saya. Pegang apa? Ya. Orang kalau terbiasa bohong itu ya kayak junjungannya di tukang bohong. Saya yakin insya Allah paling lama akhir bulan ini clear ini barang. Apalagi sudah bintang 3 serang Pak Kapoldanya kan. Bukan berarti untuk gagal, tapi saya yakin beliau akan survive dan percaya diri. Oke? Tapi bagaimanapun juga kita jawab hari ini ya, dan kita tantang sekali lagi dengan tadi statement dari Mas Refli dan Pak Didit bahwa Polda Metro Jaya kemarin juga kita hormati statement Kombes Budi mengatakan kita doakan agar P21. Kok Polda Metro Jaya itu mendoakan ini emangnya apa ya gitu? Ya, memang jadi ulama ya gitu ya mendoakan. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu saja. Tapi yang jelas P21 itu bukan final. Ya. Ada yang P19 mati, ada yang P20, yaitu dihentikan di mana. Kita nggak akan prediksikan karena kita bukan tukang ramal, bukan tukang prediksi. Tapi apa upaya yang kami lakukan selama ini adalah upaya untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu clear, ya. Jadi untuk clean juga dan juga kredibel. Tantangannya nggak jelas saya pikir. Tapi kalau dia berani coba, ya apakah ketika nanti ini barang P21, kemudian dia ngasih tantangan, kalau seandainya di bulan ini belum P21, 5 miliar saya berikan kepada panti asuhan. Gitu kan? Atau dia mencoba menantang kami. Kalau seandainya bulan ini belum dirilis P21-nya, kami yang akan memberikan bantuan ke panti asuhan atau kemana sebesar 5 miliar. Kalau tantangannya seperti itu kita mainkan. Saya melihat dari bahasa mereka, oh kalau P21 belum berakhir. Nah, begitu terus. Ntar lagi ditahan belum berakhir juga. Sidang belum berakhir juga. Ya udah nanti kita lihat aja. Kalau bagi saya mereka pengecut. Insya Allah saya yakin jaksa akan mengambil sikap tegas. Kalau mereka ingin tidak banyak cuap-cuap di luaran. Boro-boro penahanan P21 saja belum jelas. Jadi tadi kami sudah mendiskusikan dengan kesimpulan kecil kemungkinan bisa P21 kalau berdasarkan analisis yang kami punyai. Jadi ada 4 aspek analisis itu. Satu mengenai lampaunya waktu dan kelihatannya ini gamang baik penyidik maupun kejaksaan penuntut umum. Karena sampai sekarang ini kalau penyidik mengatakan sudah dilimpahkan tanggal 17 April dan tanggal 21 April kami ke Kejaksaan DKI belum ada, ya let's say tanggal 22 April, tapi sekarang tanggal 15 Mei. Padahal 7 hari seharusnya sudah ditentukan status itu bakal P21 atau tidak. Jadi ada kelihatannya kegamangan gitu ya. Tetapi secara formil dan material kami sudah sampaikan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi bahwa kasus ini penuh banyak kesalahan atau pelanggaran hukumnya. Selain menjawab tantangan Roy Suryo yang dianggap sesumbar, Rasman juga mendapat informasi jika Roy Suryo mencoba mendekati Kejaksaan Agung untuk meminta penundaan berkas perkara, setidaknya agar tidak dinaikkan menjadi P21. Kabar itu tentu saja mengejutkan Rasman dan menganggap upaya yang ditempuh Roy Suryo telah melewati garis hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun begitu, Rasman optimis Kejaksaan dan Kapolri telah bersinergi, terutama dalam kasus yang menjerat Roy Suryo untuk bertindak profesional dan menolak intervensi dari berbagai pihak. Laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa? Karena kita sudah tracking, kita sudah koordinasi, kita sudah komunikasi. Apakah kami boleh tracking? Boleh. Pengacara sangat boleh, kami komunikasi dengan orang-orang yang kita sudah tahu, karena memang selama ini jujur kami merasakan ada orang yang mencoba mendekati pihak dari Kejagung untuk ini ditunda-tunda. Alhamdulillah
pihak Kejagung dan informasi yang kami dapat itu sudah hampir sependapat dengan pihak Polda, sehingga insya Allah ini akan P21 dilimpahkan ke pengadilan. Nah, sekarang Roy itu ngomong lagi, dia bilang, oh kalau udah P21 belum berakhir. Nah, begitu terus itu. Nah iya, memang juga polisi kalau mau mengambil langkah hukum cepat sekarang bisa saja ditahan sebelum dilimpahkan. Apresiasi kepada Bapak Kapolda yang telah mengatensi, begitu juga dengan Pak Kapolri dan Jaksa Agung. Yang pasti kemarin saya sangat bangga mendengar pidato Bapak Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Kapolri ini the best. Bagaimana sih kira-kira perasaan saya, pendapat saya, apakah ini P21 atau tidak? Kalau saya jelas bilang, kalau apa yang dilaporkan dengan peristiwa yang terjadi, perkara ini nggak bakal bisa P21. Harusnya. Tapi kita mengenal dalam hukum ada namanya dase, dasolen. Dase itu apa yang terjadi. Dasolen apa yang seharusnya terjadi. Nah, kan kita nggak pernah bisa menduga, ya. Tapi kalau dasolennya harusnya tidak akan pernah P21. Kenapa? Pertama, prosedurnya, hukum formilnya sudah dilanggar. Kita ini nggak bisa hanya berpegang teguh pada kebenaran material. Oke, tapi formalitas juga harus dibenarkan. Karena ini prosedurnya bukan perkara pembunuhan, bukan perkara yang gimana ya. Tapi ini adalah perkara yang menjadi ada delik aduan dan ada juga pidana-pidana yang seharusnya memperhatikan formalitas. Karena di sini banyak yang namanya penyeludupan hukum, termasuk penyeludupan pasal. Yang kedua, kalau apakah dengan segera menjadi P21? Harusnya enggak. Jadi banyak sekali yang amburadul sebenarnya. Memang pada kebiasaan sebelum-sebelumnya banyak perkara-perkara yang amburadul itu maju ke pengadilan. Tapi saya yakin kali ini penyidik akan bertindak profesional, tidak lagi sembarangan, dan kita harapkan jaksa, penyidik, dan pihak kejaksaan, termasuk sampai dengan Kejaksaan Agung, akan secara profesional, objektif, ya, tidak memihak, ya, akan melihat dan mengkaji apakah memang layak atau tidak. Rasman Arief Nasution juga turut memberikan pandangan hukumnya terkait langkah Roy Suryo yang terus bergerila meminta kasusnya dihentikan dengan alasan adanya berbagai pelanggaran hukum. Bagi Rasman, upaya Roy Suryo meminta penghentian kasus hanya mungkin ditempuh jika tersangka. Dalam hal ini, Roy Suryo mau berendah hati menemui Jokowi untuk meminta restoratif justice. Selama itu tidak dilakukan, penghentian kasus yang terus disuarakan Roy Suryo hanya sia-sia belaka. Kalau minta dihentikan kasusnya rasanya nggak nyambung aja. Bagaimana pula sudah tersangka minta dihentikan? Kalau minta hentikan, pergi ke pra-peradilan. Kemarin gelar perkara itu sudah dilakukan, ternyata tidak dihentikan, keluar, close, sudah jalan. Atau datang minta maaf, datang ke Solo, mana tahu diterima lagi sama Solo gitu. Kalau nggak diterima gimana Bang? Nggak diterima ya lanjut, kita minta ya dilanjut dan jalan terus. Terus saya dari dulu udah takut. Soal lampaunya waktu yang makin berlama-lama. Jadi kalau tadi tanggal 21 dan 22 April kami tengarai sudah 84-85 hari, ditambah sekarang ya sudah hampir 100 hari gitu ya, sudah 100 hari bahkan ya, jangan-jangan. Karena itu ini makin tidak layak untuk diteruskan. Tetapi tidak layak untuk diteruskan itu bukan berarti kita mengemis, meminta SP3. Kami justru ingin nonjok dalam tanda kutip penyidik dan juga penuntut bahwa kasus ini sudah tidak layak ditindaklanjuti. Tetapi dengarkanlah nanti Bonatua dan lain sebagainya yang masih akan mempersoalkan ranah-ranah apa yang bisa dipakai untuk membuktikan ijazahnya asli atau palsu. Dan itu adalah genuine, bukan pada penersangkaan orang atau mempidanakan orang, tetapi memang betul-betul bagaimana dokumen itu bisa diuji secara saintifik bahwa itu palsu atau asli. Dan kami yakin 99,9% palsu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam,
dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.